Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, halo. Kalian pernah dengar kata-kata di mana tak kenal maka tak sayang? Pernah dengar nggak yo? Nah, maka perkenalkan dulu kelompok presentasi kami yang beranggota dengan dua orang, yaitu pertama dengan saya sendiri sebagai presentator pertama, yaitu Nurul Aini dengan NIM 20231610002, dan rekan saya yang bernama Fani Nur Andini dengan NIM 20231610006. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pertama. Yang pertama itu ingin menjelaskan tentang fungsi pembangkit momen, dan yang kedua itu dengan rekan saya yaitu rataan bersyarat. Lanjut. Fungsi pembangkit momen distrike. Definisinya yaitu jika X adalah perubahan acak baik distrike maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X dinotasikan dengan M, X, T, didefinisikan sebagai untuk min H kurang dari T kurang dari H dan H K lebih besar dari 0. Didefinisikannya yaitu M besar, X kecil, T sama dengan E besar, E pangkat TX. Lalu jika X adalah perubahan acak distrike dan PX adalah nilai fungsi peluang dari X di X, fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai M X T sama dengan sigma X E TX dikali PX. Lalu definisi ketiga yaitu jika X adalah perubahan acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X kecil, maka fungsi pembangkit momen dari X didefinisikan sebagai M dari X T sama dengan integral negatif tak hingga sampai tak hingga E Tx dikali Fx dx. Nah, berikut ini akan dijelaskan dua cara dalam pembuktian bahwa fungsi pembangkit momen itu bisa menghasilkan momen-momen. Yang pertama, jika dari definisi 6.14 ETX-nya itu diuraikan dengan menggunakan perluasan deret Max-Laurin, maka akan diperoleh M besar dari X T sama dengan E besar ke E kecil TX sama dengan E besar dikalikan 1 ditambah TX ditambah TX kuadrat dibagi 2 faktorial ditambah TX di TX 3 TX pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah sampai seterusnya dengan TX pangkat R dibagi R faktorial. Jika MX T diturunkan terhadap T, kemudian harga T sama dengan 0, maka akan diperoleh M besar dari X T sama dengan EX ditambah 2T dibagi 2 faktorial dikali EX kuadrat ditambah 2T kuadrat dibagi 3 faktorial dari E dikali X pangkat 3 ditambah sampai seterusnya, sehingga dari R dikali T, R dikurangi 1 dibagi R faktorial dikali E X R ditambah sampai seterusnya, dan M dari X T nya itu diganti 0 ditambah EX sama dengan Pi T MX T sama dengan EX kuadrat ditambah 6T dibagi 3 faktorial dan dikalikan EX pangkat 3 ditambah sampai seterusnya, sehingga R dikurangi 1 dari T pangkat R dikurangi 2 dibagi R faktorial dikali EX pangkat T ditambah sampai seterusnya. Maaf, maksudnya dikalikan EX pangkat R ditambah sampai seterusnya. Lalu M dari X 0 sama dengan EX kuadrat sama dengan Pi 2. Lalu MX T sama dengan EX
pangkat 3 ditambah sampai seterusnya hingga R dikalikan R dikurangi 1, R dikurangi 2 ditambah R pangkat dikalikan T dipangkatkan R kurangi 2 dibagi R faktorial dikalikan EX R tambah sama dengan kayak yang sebelumnya, tapi perbedaannya I-nya itu I3. Demikian seterusnya sehingga apabila MX T diturunkan terhadap T sebanyak R kali, kemudian harga T sama dengan 0, maka akan diperoleh MX 0 sama dengan EX pangkat R sama dengan PR. Lalu yang kedua ada definisi dari terhadap T itu MX T sama dengan E besar E dipangkatkan TX. MX T sama dengan E dikalikan X dikalikan E pangkat TX. MX 0 T-nya itu sama dengan 0 kan, sama dengan E X dikalikan E 0 sama dengan EX sama dengan Pi 1. Dan sampai seterusnya perbedaannya itu dari E-nya itu kayak pangkatnya itu dibedakan dari X-nya, sehingga ada Pi1, Pi2, dan Pi3. Sehingga apabila MXT diturunkan terhadap T sebanyak R kali, kemudian harga T sama dengan 0, maka akan diperoleh M dari XR 0 sama dengan EXR sama dengan PR. Selanjutnya, nah lalu penurunan momen dari fungsi pembangkit momen definisinya jika X adalah perubahan acak baik discrete maupun kontinu dan MXT adalah fungsi pembangkit momennya, maka MX dari R ke T dari X ke R sama dengan T. Backstretch-nya itu T sama dengan 0 sama dengan PR. Selanjutnya, jika kita memperhatikan uraian di atas, maka syarat bahwa fungsi pembangkit momen akan menghasilkan momen-momen adalah kurang dari min H, kurang dari T, kurang dari H, dan H lebih besar dari 0. Maka artinya, coba kita substitusikan beberapa nilai H ke dalam negatif H, kurang dari T, kurang dari H. Lalu untuk H adalah sama dengan 1/2 akan diperoleh negatif 1/2 kurang dari T kurang dari 1/2. Yang kedua itu untuk T1 akan diperoleh negatif 1 kurang dari T kurang dari 1. Untuk yang ketiga, untuk T sama dengan 10 akan diperoleh negatif 10 kurang dari T kurang dari 10. Untuk yang keempat, kurang dari T sama dengan 25 akan diperoleh negatif 25 kurang dari T kurang dari 25. Untuk selanjutnya, untuk T sama dengan 10 akan diperoleh negatif 10 kurang dari T kurang dari 100. Dan terakhir untuk T sama dengan 200 akan diperoleh negatif 200 kurang dari T kurang dari 200. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai T itu harus mencakup 0. Akibatnya apabila fungsi pembangkit momen menghasilkan sebuah fungsi T dengan harga T-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita harus menentukan fungsi pembangkit momen yang berlaku untuk harga T sama dengan 0. Nah, di sini ada contohnya. Misalkan fungsi peluang dari X terbentuk Px sama dengan 1/4 dikalikan 2x, X sama dengan 0, 1, 2. Yang pertama itu ada yang A, tentukan fungsi pembangkit momen dari X, yaitu M dari X, T sama dengan sigma dari X, E pangkat PX dikalikan PX sama dengan sigma dari X sama dengan 0, kedua yaitu E kuadrat TX dikalikan 1/4 dikalikan 2X sama dengan 1/4 dikalikan 1 ditambah E T dikalikan 21, 2 dan 1 ditambah E 2T dikali 2 sama 2, yaitu MX T sama dengan 1/4 1 ditambah 2 dikali ET ditambah 2
ditambah E2R dari T anggota R atau real. Yang B itu hitung Pi1 dan Pi2 berdasarkan fungsi pembangkit momen. Dari hasilnya itu B yang nomor 1 ada Pi1 sama dengan mx T, dari T sama dengan 0 sama dengan 1/4 atau 2 dikalikan ET ditambah 2 dikali E2 E pangkat 2 T, lalu sama dengan 1/4 2 ditambah 2 sama dengan Pi1 nya itu yaitu 1. Dan yang contoh keduanya itu sama saja ya. Lalu di sini ada contoh dari fungsi densitas dari X terbentuk Fx, dari Fx sama dengan 2X dibagi 3, 1 kurang dari X kurang dari 2, maka sama dengan 0, yaitu X lainnya. Lalu yang pertama itu ada A. Tentukan fungsi pembangkit momen dari X. Nah, di sini ada dari berdasarkan fungsinya mx dari T sama dengan integral negatif T hingga Tx dikalikan Fx dari Dx, yaitu sama dengan integral negatif T hingga ke 1 yaitu pangkat Tx dikalikan Fx dari Dx ditambah integral 1 kedua pangkat Tx dikalikan Fx Dx ditambah 2 integral 2 sampai hingga yaitu pangkat Tx dikalikan Fx Dx sama dengan integral negatif hingga T integral negatif hingga nomor sampai 1 Etx dikalikan 0 dx ditambah integral 1 kedua Etx dikalikan 2x bagi 3 dx ditambah integral 2 sampai hingga Tx dikalikan 0 dx sama dengan 0 ditambah 2 dibagi 3 integral 1 sampai 2 x pangkat Tx dx ditambah 0 sama dengan 2/3 integral 1 2x dikali pangkat Tx dx. Selanjutnya, dengan menyelesaikan integral secara parsial maka akan diperoleh m dari xt sama dengan 2 dikali 2t dikurangi 1 dikali 2t ditambah 2 dikalikan 1 ditambah t dikalikan et dari seluruhnya dibagi ke 3t pangkat 2 atau kuadrat, yaitu t tidak sama dengan 0. Kita akan mencari m dari x, yaitu untuk t sama dengan 0 dengan menggunakan dalil L'Hospital. M dari xt sama dengan limit t nya itu 0, ya maka 2 dikalikan 2t dikurangi 1 dikalikan 2t ditambah 2 dikalikan 1 dikurangi t dikali et dibagi seluruhnya 1 kuadrat sama dengan limit t sampai 0 itu 8t dikali 2t dikurangi 2t dikali et dibagi 6 1. Lalu sama dengan limit t sampai limit t itu ke 0 16t dikali 2t tambah 8 dikali 2t dikurangi 2t dikalikan et dikurangi 2 et dibagikan seluruhnya sama 6 ya. Lalu hasilnya yaitu m dari x t itu sama dengan 1, sehingga fungsi pembangkit momen dari x terbentuk mx dari t itu sama dengan 2 dikali 2t dikurangi 1 dikali 2t ditambah 2 dikalikan 1 dikurangi t dikalikan et sama dengan 3t kuadrat, yaitu 1 tidak sama dengan 0 sama dengan 1 t sama dengan 0.
Lalu yang B itu penghitungan Pi1 dan Pi2 digunakan fungsi turunan, itu Pi1 sama dengan mx dari T sama dengan 0 sama dengan M-nya itu T sama dengan 0 sama dengan M sama dengan 0. M 0-nya itu ada apabila si M ditambah 0 ada M dikurangi 0 ada, dan M ditambah 0 sama dengan M dikurangi 0. M ditambah 0 sama dengan limit M T dikurangi M0 dari limit T hingga 0 plus ya, itu limit 1 ditambah 0 dari 2 dikali 2T dikurangi 1 dikalikan 2 dikalikan 2T ditambah 2 dikalikan 1 dikurangi T dikalikan ET dibagi 3T kuadrat dibagi lagi dari seluruhnya sama T, yaitu sama dengan limit 1 dibagi 0 2 dikali 2T dikurangi 1 dikali 2T ditambah 2 dikali 1 dikurangi T dikali T dikurangi 3T pangkat 3 dibagi 3T pangkat 3 sama dengan limit T ke 0 itu 2 dikali 2T dikurangi 1 dari 2T sama ditambah 2 1 dikurangi T dikali ET dikurangi 3T pangkat 3 dibagikan seluruhnya 3T pangkat 3, itu sama dengan limit dari T ke 0 itu 8T dikali 2T dikurangi 2T dikali ET dikurangi 6T dibagi 9T pangkat 2 atau kuadrat sama dengan limitnya itu dari limit 1 ke 0 itu dari 32T dikali 2T ditambah 32 2T dikurangi 2T dikali T dikurangi 4E pangkat T dibagi 18, maka M ditambah 0 itu sama dengan 28 dibagi 18 sama dengan 14 di 14 per 9. Dengan cara yang sama diperoleh M min 0 itu sama dengan 14 per 9. Jadi Pi satunya itu sama dengan 14 bagi 9 atau 14 per 9. Nah, yang Pi XT nya itu hampir sama pengerjaannya dengan seperti ini. Nah, di sini yang dari Pi 2 itu diperoleh Pi 2 nya sama dengan 2,5. Lalu jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka M dari E kecil X T sama dengan MX CT. Buktinya itu berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen, maka MEX di T sama dengan E besar E dipangkatkan 1 dikali C dikali X, itu sama dengan E besar dikalikan E C dikali 1 dikali X dengan MCX itu T sama dengan MX CT. Terbukti dalil 6.7 yaitu jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka MX dikali C T sama dengan ECT dikali MX ke T. Bukti berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen, maka M dari X dikali C T sama dengan E besar ET dari X dikali C, maka sama dengan E besar dikali ETX dikali EC, lalu sama dengan ECT dari E dikalikan ke E kecil TX, maka MX dikali C dikali T sama dengan ECT dikali MXT, maka terbukti. Buktinya itu berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen, maka M
X ditambah A dibagi B dari T sama dengan E besar ke ET dari T X A dibagi B sama dengan E besar dikalikan ET dikali TX dibagi B dikali EAT dibagi B, lalu sama dengan EAT di per B dikalikan E besar E dari TX dikalikan ke E nya itu TX dibagi ke B, yaitu MX ditambah A dibagi B dari T sama dengan E kecil AT dibagi B dikali MX TB, yaitu terbukti. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pani Nur Andini. Di sini saya akan membahas mengenai rataan bersyarat diskrit dan juga rataan bersyarat kontinu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai rataan bersyarat diskrit. Definisinya yaitu jika X dan Y adalah dua peubah acak diskrit, P aksen X terhadap Y adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y di X. Dan P double aksen Y terhadap X adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y. Maka, ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi X terhadap Y sama dengan sigma X dikali P aksen X terhadap Y. Dan ekspektasi bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi Y terhadap X sama dengan sigma Y dikali P double aksen Y terhadap X. Langsung saja kita simak ke contoh soal 7.5. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y berbentuk P X, Y sama dengan 1/72 dikali X ditambah 2Y, di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3, dan juga Y-nya yaitu sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Hitunglah ekspektasi X terhadap Y sama dengan 1 dan ekspektasi Y terhadap X sama dengan 2. Untuk penyelesaian yang pertama yaitu berdasarkan definisi rataan bersyarat diskrit, maka ekspektasi X terhadap Y sama dengan sigma X dikali P aksen X terhadap Y. Kita akan menentukan dahulu fungsi peluang bersyarat V aksen X terhadap Y. Sebelumnya, kita akan menentukan fungsi peluang marginal dari Y. Berdasarkan definisi fungsi peluang marginal diskrit, maka rumusnya seperti P2Y sama dengan sigma X P X, Y. Maka sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3. Px, Y-nya yaitu 1/72 dikali X ditambah 2Y. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusikan nilai X-nya. Jadi hasilnya itu sama dengan 1/72 dikali 2Y ditambah 1 dikurangi 2Y ditambah 2 ditambah 2Y ditambah 3 ditambah 2Y. Maka hasilnya itu 1/72 dikali 6 ditambah 8Y. Dengan demikian kita mendapatkan nilai P2Y sama dengan 1/72 dikali 6 ditambah 8Y, di mana Y-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Selanjutnya berdasarkan definisi fungsi peluang bersyarat, maka P aksen X terhadap Y sama dengan rumusnya itu P X, Y per P2Y. Tadi kita sudah menemukan P X, Y-nya yaitu 1/72 dikali X ditambah 2Y per P2-nya juga tadi kita sudah ada yaitu 1/72 dikali 6X ditambah 8Y. Karena terdapat angka yang sama yaitu 1/72, maka kita coret keduanya sehingga menghasilkan P aksen X terhadap Y sama dengan X ditambah 2Y per 6 dikurangi 8Y, di mana X-nya itu sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Dan juga Y-nya itu sama dengan 0, 1, 2, 3. Sehingga ekspektasi X terhadap Y sama dengan sigma X sama dengan 0 sampai dengan 3, X dikali X ditambah 2Y per
6 ditambah 8Y. Selanjutnya kita substitusikan nilai X tersebut, sehingga hasilnya yaitu 1/6 ditambah 8Y dikali 0 dikali 2Y ditambah 1 dikali 1 ditambah 2Y ditambah 2 dikali 2 ditambah 2Y ditambah 3 dikali 3 ditambah Y. Dari sini hasilnya yaitu 14 ditambah 12Y per 6 ditambah 8Y. Sehingga ekspektasi X terhadap Y sama dengan 7 ditambah 6Y per 3 ditambah 4Y. Akibatnya, ekspektasi X terhadap Y sama dengan 1 itu sama dengan 13/7. Hasil ini didapat dari substitusi Y sama dengan 1. Selanjutnya yang B, berdasarkan definisi rataan bersyarat diskrit, maka ekspektasi Y terhadap X sama dengan sigma Y dikali P double aksen Y terhadap X. Sebelumnya kita akan menentukan dahulu fungsi peluang bersyarat V double aksen Y terhadap X. Kita akan menentukan fungsi peluang marginal dari X. Berdasarkan definisi fungsi peluang marginal diskrit, maka P1X sama dengan sigma Y P dikali X, Y sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai 3 1/72 dikali X ditambah 2Y sama dengan 1/72 dikali X ditambah 2 ditambah X ditambah 4 ditambah X ditambah 6 sama dengan 1/72 dikali 4X ditambah 12. Jadi kita dapat menemukan P1X itu sama dengan 1/72 dikali 4X ditambah 12, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3. Berdasarkan definisi fungsi peluang bersyarat, maka P double aksen Y terhadap X sama dengan P X, Y per P1X. Sama dengan kita masukkan P X, Y-nya yaitu 1/72 dikali X ditambah 2Y per P1X-nya yaitu 1/72 dikali 4X ditambah 12. Sehingga kita menemukan nilai P double aksen Y terhadap X sama dengan X ditambah 2Y per 4X ditambah 12. Di mana X sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Dan Y-nya sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Sehingga ekspektasi Y terhadap X sama dengan sigma Y sama dengan 0 sampai 3 dikali Y dikali X ditambah 2Y per 4X ditambah 12 sama dengan 1/4X ditambah 12 dikali 0 dikali X ditambah 1 dikali X ditambah 2 ditambah 2 dikali X ditambah 4 ditambah 3 dikali X ditambah 6. Ini merupakan hasil substitusi Y. Kemudian sama dengan 6X ditambah 28 per 4X ditambah 12. Maka ekspektasi Y terhadap X sama dengan 3X ditambah 14 per 2X ditambah 6. Akibatnya, ekspektasi Y terhadap X sama dengan 2 itu sama dengan 2. Didapat dari hasil substitusi X sama dengan 2. Selanjutnya contoh 7.6. Misalnya, fungsi peluang gabungan dari X dan Y disusun dalam tabel berikut. Kemudian, hitunglah ekspektasi X terhadap Y. Untuk penyelesaiannya yaitu berdasarkan definisi ekspektasi bersyarat, maka ekspektasi X terhadap Y sama dengan sigma X dikali P aksen X terhadap Y. Dalam hal ini, kita akan menghitung nilai ekspektasi bersyarat dari X diberikan masing-masing nilai Y. Sehingga akan diperoleh 4 buah nilai ekspektasi bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y. Yang pertama, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, P aksen 0 terhadap 0 sama dengan P 0,0 per P2 0 sama dengan 0,05 per 0,05
Hasilnya yaitu 0,25. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0, P aksen 1 terhadap 0 sama dengan P 1,1 per P2 0. Sama dengan, di sini ada kesalahan, seharusnya sama dengan 0,05 per 0,2. Hasilnya yaitu 0,25. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0, P aksen 2 terhadap 0 sama dengan P2,0 per P20 sama dengan 0,10 per 0,20 sama dengan 0,5. Jadi, ekspektasi X terhadap Y sama dengan 0 sama dengan 0 dikali 0,25 ditambah 1 dikali 0,25 ditambah 2 dikali 0,5 sehingga hasilnya yaitu 1,25. Selanjutnya yang kedua untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1, P aksen 0 terhadap 1 sama dengan P 0,1 per P21 sama dengan 0,10 per 0,40. Hasilnya yaitu 0,25. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1, P aksen 1 terhadap 1 sama dengan P 1,1 per P21 sama dengan 0,25 per 0,40. Hasilnya yaitu sama dengan 0,625. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1, P aksen 2 terhadap 1 sama dengan P2,1 per P21 sama dengan 0,05 per 0,40 sama dengan 0,125. Jadi, ekspektasi X terhadap Y sama dengan 1 sama dengan 0 dikali 0,25 ditambah 1 dikali 0,625 ditambah 2 dikali 0,125 sehingga hasilnya yaitu 0,875. Yang ketiga yaitu untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, P aksen 0 terhadap 2 sama dengan P 0,2 per P2 dalam kurung 2 sama dengan 0,10 per 0,30 yaitu hasilnya 1/3. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, P aksen 1 terhadap 2 sama dengan P 1,2 per P2 dalam kurung 2 sama dengan 0,15 per 0,30. Hasilnya yaitu 0,50. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 2 yaitu P aksen 2 terhadap 2 sama dengan P 2,2 per P2 dalam kurung 2 sama dengan 0,05 per 0,30. Hasilnya yaitu 1/6. Jadi ekspektasi X terhadap Y sama dengan 2 sama dengan 0 dikali 1/3 ditambah 1 dikali 0,50 ditambah 2 dikali 1/6. Hasilnya yaitu 5/6. Kemudian yang terakhir untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. P aksen 0 terhadap 3 sama dengan P 0,3 per P2 3 sama dengan 0,05 per 0,10 yaitu hasilnya 0,50. Untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. P aksen 1 terhadap 3 sama dengan P 1,3 per P2 3 sama dengan 0,05 per 0,10 sama dengan 0,50. Untuk X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3, P aksen 2 terhadap 3 sama dengan P2,3 per P23 sama dengan 0 per 0,10. Hasilnya yaitu 0. Jadi, ekspektasi X terhadap Y sama dengan 3 yaitu sama dengan 0 dikali 0,50 ditambah 1 dikali 0,50 ditambah 3 dikali 0 sehingga hasilnya yaitu 0,50. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai rataan bersyarat kontinu. Definisinya yaitu jika X dan Y adalah dua peubah acak kontinu, Y X terhadap Y adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y di X dan H Y terhadap X adalah nilai fungsi densitas bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X di Y. Maka rataan bersyarat dari X diberikan Y sama dengan Y dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi X terhadap Y sama dengan integral tahingga sampai hingga X dikali G X terhadap
Y dx. Dua rataan bersyarat dari Y diberikan X sama dengan X dirumuskan sebagai berikut. Ekspektasi Y terhadap X sama dengan integral hingga sampai hingga Y dikali H Y terhadap X dy. Langsung saja kita ke contoh 7.7. Misalnya fungsi densitas gabungan dari X dan Y berbentuk f x, y sama dengan E pangkat min Y X lebih dari 0, Y lebih dari X dan kurang dari ta hingga sama dengan 0 untuk X dan Y lainnya. Tentukan ekspektasi X terhadap Y dan ekspektasi Y terhadap X. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggambar dahulu daerah yang memenuhi fx tersebut. Dalam perhitungan integralnya, batas-batas integral yang digunakan didasarkan pada daerah A. Selanjutnya, berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka ekspektasi X terhadap Y sama dengan integral negatif ta hingga sampai ta hingga X dikali G X terhadap Y dx. Kita akan menentukan dahulu fungsi densitas bersyarat G X terhadap Y. Sebelumnya, kita akan menentukan fungsi densitas marginal dari Y. Berdasarkan definisi fungsi densitas marginal kontinu, maka f2y sama dengan integral negatif ta hingga sampai ta hingga f x, y dx sama dengan integral negatif ta hingga sampai 0 f x, y dx ditambah integral 0 sampai y f x, y dx ditambah integral y sampai ta hingga f x, y dx sama dengan integral negatif ta hingga sampai 0 yaitu 0 dx ditambah integral 0 sampai y E pangkat min y dx ditambah integral y sampai ta hingga 0 dx sama dengan hasil dari integral tersebut adalah 0, kemudian tambah hasil dari integral yang kedua yaitu x dikali E pangkat min y dengan batas x sama dengan 0 sampai y, kemudian ditambahkan dengan 0 sama dengan hasilnya yaitu y dikali E pangkat min y. Jadi kita temukan f2y-nya yaitu sama dengan y dikali E pangkat min y, di mana y lebih dari 0 sama dengan 0 di mana y lainnya. Fungsi densitas bersyarat dari x diberikan y sama dengan y adalah g x terhadap y sama dengan E pangkat min y per y dikali E pangkat min y sama dengan 1 per y. Jadi Gx terhadap y sama dengan 1 per y, di mana x lebih dari 0, y lebih dari x dan kurang dari ta hingga sama dengan 0 untuk x dan y lainnya. Maka ekspektasi x terhadap y sama dengan integral ta hingga sampai 0 x dikali gx terhadap y dx ditambah integral 0 sampai y x dikali gx terhadap y dx ditambah integral y sampai ta hingga x dikali gx terhadap y dx sama dengan integral negatif ta hingga sampai 0 x dikali 0 dx ditambah integral 0 sampai y x dikali 1 per y dx ditambah integral y sampai ta hingga x dikali 0 dx sama dengan 0 ditambah 1 per y 1 per 2 x kuadrat dengan batas x sama dengan 0 sampai y tambah 0. Maka ekspektasi x terhadap y sama dengan y per 2, di mana y lebih dari 0. Jika kita menghitung ekspektasi x terhadap y sama dengan 2, maka ekspektasi x terhadap y sama dengan 2 yaitu hasilnya 1. Karena kita mensubstitusikan nilai y, maka hasilnya itu 1. Selanjutnya, berdasarkan definisi rataan bersyarat kontinu, maka ekspektasi y terhadap x sama dengan integral negatif ta hingga sampai ta hingga y dikali h y terhadap x dy. Kita akan menentukan dahulu fungsi densitas bersyarat h y terhadap x. Sebelum itu kita akan menentukan fungsi densitas marginal dari x. Berdasarkan definisi fungsi densitas marginal kontinu, maka f1x sama dengan integral
negatif tahingga sampai tahingga f x, y dy sama dengan integral negatif tahingga sampai x f x, y dy ditambah integral x sampai tahingga f dikali x, y dy sama dengan integral negatif tahingga sampai x 0 dy ditambah integral x sampai tahingga e pangkat negatif y dy sama dengan 0 ditambah limit b mendekati tahingga integral x sampai dengan b e pangkat min y dy sama dengan limit b mendekati tahingga negatif e pangkat negatif y dengan batas y sama dengan x sampai b sama dengan limit b mendekati tahingga negatif e pangkat b ditambah e pangkat x sama dengan e pangkat x. Jadi f1x sama dengan e pangkat x di mana x-nya lebih besar daripada 0 sama dengan 0 untuk x lainnya. Fungsi densitas bersyarat dari y diberikan x sama dengan x adalah h y terhadap x sama dengan e pangkat min y per e pangkat min x sama dengan e pangkat x dikurangi y. Jadi h y terhadap x sama dengan e pangkat x dikurangi y di mana x lebih dari 0, y lebih dari x kurang dari tahingga sama dengan 0 untuk x dan y lainnya. Maka ekspektasi y terhadap x sama dengan integral negatif tahingga sampai x y dikali h y terhadap x dy ditambah integral x sampai tahingga y dikali h y terhadap x dy sama dengan integral negatif tahingga sampai x dikali y dikali 0 dy ditambah integral x sampai tahingga y dikali e pangkat x dikurangi y dy sama dengan 0 ditambah 1 limit h menuju tahingga integral x sampai h y dikali e pangkat x dikurangi y dy sama dengan e pangkat x limit h mendekati tahingga integral x sampai h y dikali e pangkat y dy. Dengan penyelesaian integral secara parsial maka diperoleh e pangkat x limit h mendekati tahingga negatif y dikali e dengan batas y sama dengan x sampai h negatif e pangkat negatif y dengan batas y sama dengan x sampai h sama dengan e pangkat x limit h mendekati tahingga negatif b dikali e pangkat h ditambah x dikali e pangkat x dikurangi e pangkat h ditambah e pangkat x. Maka ekspektasi y terhadap x sama dengan x ditambah 1 di mana x lebih dari 0. Jika kita menghitung ekspektasi y terhadap x sama dengan 1, maka ekspektasi y terhadap x sama dengan 1 yaitu kita substitusikan nilai x-nya berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.